gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi, dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ini Jokowi bilang kita bangun IKN, maka seluruh kampus tolong buat amdalnya. Lu udah diputuskan, ngapain bikin amdal, tolol? Itu stupidity-nya di situ, kedunguannya di situ. Kenapa bajingan yang tolol? Presiden dikatain bajingan tol oleh Bang Rocky Gerung. Ini masuk ke penghinaan atau kritikan nih? Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Tapi dia bisa ngomong seenak. Rocky Gerung seorang Rasulullah ataupun utusan Allah, tetapi ucapannya sungguh membuat orang-orang panas dan sakit ya. Kan ucapannya selalu mengatakan kalau Presiden Jokowi adalah bajingan tolol, dungu, dan lain sebagainya. Apakah pantas seorang Rasulullah ucapannya seperti itu? Abah Aos? Aduh. Ya, Abah Aos mengatakan itu adalah Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi jelas ya, Rocky Gerung adalah Rasulullah dan utusan Allah. Tetapi kenapa ya? Rocky Gerung yang sedang ramai itu, kenapa ucapannya seperti itu? Saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya juga tidak ragu-ragu untuk mengatakan sebenarnya Rocky Gerung itu bajingan asu. Iya, tidak ragu-ragu mengatakan kalau Rocky Gerung adalah bajingan asu ya. Sekarang masyarakat sudah berani ngomong seperti itu dikarenakan ya, Rocky Gerung juga keterlaluan, selalu mencaci maki presiden begitu ya. Tidak hanya Presiden Jokowi sebagai dungu dan bodoh, tolol, kini Rocky Gerung juga berani mengatakan kalau Prabowo, Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Sebetulnya Rocky Gerung itu sebetulnya apa sih? Prestasi apa sih kok selalu mencaci maki? Apa barangkali memang prestasinya ya seperti itu? Prestasi Rocky Gerung adalah mencaci maki pemimpin sendiri ya. Jadi kalau tidak mencaci maki, dia tidak punya prestasi. Ya memang prestasi orang itu beda-beda ya. Ada yang menyerukan suara cacian itu malah dianggap hebat, berani, kacung jempol dan sebagainya, karena sebagian besar tidak berani. Jadi Rocky Gerung hanya sebagai istilahnya tempat ataupun curhatan ya bagi orang-orang yang nggak berani, maka dia mewakili begitu ya, yang kepada orang-orang yang sakit hati ya. Ya, Rocky Gerung bajingan asu, kata Supartini gitu. Seharusnya sebagai Rasulullah, ucapan-ucapan Rocky Gerung itu harusnya beradab, mengajak suatu kebaikan, sopan santun, tata krama, punya etika dan adab, tidak selalu menghujat, mencaci maki kalau Rocky Gerung adalah seorang Rasulullah. Namun demikian pada kenyataannya Rocky Gerung ucapannya selalu bilang bajingan tolol kepada pemimpin-pemimpinnya sendiri. Jokowi ataupun Prabowo dikatakan bajingan tolol. Bagaimana ini ya mengangkat Rasulullah nih? Rocky Gerung itu adalah Rasulullah. Rocky Gerung itu Rasulullah utusan Allah. Di dalam Islam nggak ada yang namanya Rasulullah, namanya Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung sendiri nggak tahu agama, nggak punya agama, nggak percaya Tuhan. Kok tiba-tiba ada orang bilang katanya Rocky Gerung itu adalah
Rasulullah utusan Allah. Ini ajaran sesat ini. Ini ajaran sesat, sangat menyesatkan sekali karena tidak benar dalam ajaran agama Islam ada yang namanya Rasulullah, namanya Rocky Gerung. Ini harus diselidiki nih, ya, harus diselidiki. Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam. Ajarkan yang baik-baik, yang benar sesuai ajaran agama Islam yang baik dan benar. Ya, katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan karena jadi maklar surga, semua yang salah jadi halal, jadi benar. Ingat loh, udah tua Pak, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang Anda katakan hari Langsung dicuci habis nih Abah Aos yang mengangkat Rocky Gerung sebagai Rasulullah. Dikatakan ajaran sesat dikarenakan sebetulnya tidak ada Rasulullah terakhir ya. Selain Rasulullah Muhammad ya, itu tidak ada. Rocky Gerung berarti Rasulullah keberapa? Meskipun kepuasan Jokowi 80%, bahkan sekarang 90%, masyarakat puas kepada kinerja ataupun pelayanan kepada rakyat oleh Presiden Joko Widodo. Namun demikian di mata Rocky Gerung, Pak Jokowi tidak ada prestasinya apa-apa. Bajingan, tolol, dan dungu. Kalau ditanya misalnya, apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Pak Rocky, jangan begitulah. Pak Presiden kita ini juga punya prestasi, Pak. Beliau dengan Bu Sri Mulyani itu mampu mencarikan pinjaman buat negeri ini sampai 6.000 triliun. Artinya tambahan 6.000 itu membuat kita mencapai utang hampir 8 triliun sekarang. Itu sebuah kemampuan luar biasa. Mana bisa orang mengutangin kalau ndak pintar ngomong minta utang, ya kan? Wah, itu prestasi juga tuh Pak. Bapak tahu ndak, beliau jadi juru damai yang diminta dunia untuk mengamankan Ukraina dengan Uni Soviet sampai ke medan perang. Walaupun masih perang saat ini, tapi kan prestasi juga itu. Ini mah sama-sama nyanyi juga ini prestasinya hutang. Ya kalau hutang, orang tidak bisa hutang kalau tidak punya agunan, tidak punya kepribadian baik, tidak pernah ngemplang, itu bisa hutang. Tetapi kalau sering hutang, tidak bayar, itu sama saja. Bapak juga nggak bisa dipercaya kalau hutang nggak pernah bayar, maka bank tidak akan mempercayai Anda. Bukti Pak Jokowi dipercayai bank itu adalah dia diberi hutang, begitu ya. Itu orang-orang punya hutang itu orang-orang yang dipercaya itu tidak di blacklist begitu ya. Nyinyir aja nih Bapak nih. Ya memang masyarakat juga bertanya-tanya kenapa sih Rocky Gerung sampai sekarang lolos-lolos saja ya. Padahal dalam memberikan nilai kepada Presiden Jokowi ini luar biasa ya. Si dungu, si tolol, bajingan tolol dan lain sebagainya. Namun kenapa sampai sekarang Rocky Gerung ini tidak masuk penjara? Karena adalah kebaikan Joko Widodo sebagai presiden. Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu. Halo, selamat pagi. Masjid. Kebetulan saya buka HP lewat di beranda saya tentang masalah Rocky Gerung. Jadi yakinlah ya, Rocky Gerung ya. Untunglah Bapak Jokowi itu ya. Ya, sadar aja Anda ya. Kami akui Anda pintar. Ya. Anda jago berbicara ya, tapi hanya bicara ya. Tapi kalau saya ingat presiden-presiden sebelumnya Anda buat seperti ini, Anda udah lenyap, hilang ya. Tapi syukurlah Pak Jokowi masih baik, hatinya masih luluh ya. Jadi kepintaran Anda itu, apa yang Anda tuangkan atau apa yang Anda bicarakan itu Anda dapat sendiri nanti ya. Mulutmu adalah harimaumu, ingat ya Rocky Gerung ya. Bung Rocky ini mengkritik. Ya benar sekali ya, memang kebaikan pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan orang yang mencuci maki, yang mau dipenjara saja Pak Jokowi mengampuni, bahkan memberi uang ya. Pernah kejadian sebelumnya pada awal-awal menjabat 2014 itu ya.
ada seorang anak muda yang mencaci maki, bahkan mengancam membunuh ya. Tetapi begitu minta maaf malah mendapatkan bantuan dari Pak Joko Widodo. Kebaikan inilah yang orang yang mencaci maki seenak jidat dalam hal ya ngomong mencaci maki kepada Presiden Joko Widodo. Namun demikian, apabila kejadian ini terjadi kepada presiden sebelum Pak Jokowi, maka benar apa yang dikatakan Bapak ini, pasti akan itu habislah riwayatnya. Kalau zaman Pak Harto ya diam-diam aja tanpa nama ya. Gitu, kayak Wiji Tukul, tokoh-tokoh ya orang-orang yang kritis kepada pemerintah, orang-orang seperti Roky Gerung ya tinggal nama saja.